Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Cahyani, NIM 2101411163, kelas PGSD 4E. Kali ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan konstitusi, salah satunya kasus konstitusi yang ada di Indonesia, yaitu pembakaran hutan di Riau. Pembakaran hutan di Riau. Kasus ini dinamakan pembakaran, bukan kebakaran, karena berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh BNPB, ternyata ditemukan fakta yang cukup mencengangkan, yaitu sekitar 99,99% kasus kebakaran lahan di Riau tahun ini merupakan kebakaran yang terencana atau dapat dikatakan sengaja dibakar. Adapun cara pembakarannya yaitu dengan potongan ban bekas seukuran pena yang dicelupkan ke minyak lalu dibakar dan dilempar ke ranting-ranting yang sudah kering. Setelah itu dibiarkan dan ditinggalkan hingga lama-kelamaan api pun membesar dan membakar satu kawasan yang cukup luas. Bahkan kerugian yang dialami pada periode Februari sampai April 2014 sebesar 20 triliun. Sedangkan untuk tahun ini pemerintah masih belum mengkalkulasikannya. Adapun konstitusi yang dilanggar adalah Undang-Undang Perkebunan 39 tahun 2014 pasal 108, yaitu setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Undang-Undang Kehutanan pasal 78, pelaku pembakar hutan dikenai hukuman beragam dari 1 hingga 15 tahun penjara dengan denda 50 juta sampai 1,5 miliar. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 116 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha dan atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama. Dari fakta dan data tersebut, penulis melihat pernyataan yang mengatakan bahwa 99,99% hutan di Riau sengaja dibakar, maka sangatlah mencurigakan. Mengapa? Karena bagaimana mungkin lahan seluas itu dapat sengaja dibakar namun baru dapat diketahui setelah api benar-benar membesar. Berikut analisis kami berdasarkan data dan fakta yang kami peroleh dari BNPB mengenai alasan mengapa bisa terjadi kasus pembakaran hutan ini. Yang pertama, membuka hutan dengan cara dibakar jauh lebih irit jika dengan cara konvensional. Berdasarkan data, biaya pembukaan lahan dengan cara dibakar hanya membutuhkan 600.000 sampai 800.000 per hektar. Sedangkan pembukaan lahan dengan cara tanpa dibakar membutuhkan biaya 3.400.000 per hektar. Selain dimanfaatkan sebagai lahan untuk ditanam kebun sawit, ternyata juga digunakan untuk membangun kawasan permukiman liar warga kawasan Sumatera Utara yang biasanya datang untuk membalak. Karena pada umumnya harga tanah di daerah Sumatera sudah mahal. Pembakaran dilakukan dengan sepengetahuan kepala adat dan lurah setempat. Adanya kong-kali-kong antara pemegang kekuasaan secara konstitusi dan adat membuat kasus ini tiap tahun terus terjadi. Dan lagi-lagi ekonomi menjadi unsur penghias di baliknya. Pengawasan dan aparat hukum yang lemah. Jika pengawasan ketat, maka dapat dipastikan oknum-oknum pembakar hutan akan kesulitan untuk membuka lahan dengan cara dibakar. Atau minimal ketika memang terjadi kebakaran tingkat kecil langsung dapat terdeteksi dan dapat segera dipadamkan. Sekian pemaparan video dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.